Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita ngobrol lagi. Pada kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman berikan ke aku lewat sosmedku, lewat WA atau lewat email. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau ada yang mau belajar, cek aja di playlist. Di sana aku kelompokkan topik-topik atau tema-tema biar mudah dipelajari. Dan apabila teman-teman di sini ada yang merupakan seorang job seeker, pencari kerja, bisa cek di bagian komunitas atau community. Di sana aku share secara berkala terkait dengan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia yang aku peroleh dari teman-temanku, khususnya di LinkedIn. Nah, pada kesempatan ini aku pengen bahas teman-teman. Jadi ada pertanyaan yang bagus bahwa kagak aku punya akun LinkedIn. Di luar sana orang-orang bilang bahwa LinkedIn itu sangat powerful, isinya loker itu banyak banget. Tapi aku di sini tinggal di, dia bilangnya di luar Pulau Jawa. Aku tinggal di kota yang tidak terlalu besar. Nah, aku udah beberapa lama mantau LinkedIn, tapi loker-loker itu kok nggak ada di kotaku atau di kota-kota di dekat tempat aku tinggal. Nah, lalu gimana yang harus aku lakukan? Nah, ada nggak teman-teman di sini yang mengalami hal ini? Merasa tinggal di suatu kota, terserah di Indonesia atau luar Indonesia, kayak begitu, dan merasa bahwa kok orang-orang di luar sana bisa bilang loker di LinkedIn itu ada banyak, kesempatan ada banyak. Tapi kok aku udah mantau secara berkala dalam periode tertentu, loker-loker kok nggak banyak di LinkedIn gitu. Apa yang terjadi? Apa yang bisa aku lakukan? Nah, teman-teman, di sini aku bisa kasih beberapa tips singkat terkait dengan cara optimasi biar teman-teman mudah menemukan kesempatan kerja atau info loker tadi ya. Gini teman-teman, jadi terkait dengan menemukan info loker itu ada dua cara. Pertama itu adalah teman-teman menemukan lokernya atau teman-teman menemukan orangnya. Nah, pikir dulu ya. Teman-teman menemukan info lokernya langsung atau teman-teman menemukan orangnya baru menemukan info lokernya. Nah, ini berkaitan dengan cara menemukan loker-loker tersembunyi yang ada di LinkedIn. Mungkin teman-teman di sini bisa cek di playlist YouTubeku yang judulnya itu LinkedIn Plus. Di sana aku himpun beberapa video yang berkaitan dengan cara menemukan lowongan pekerjaan tersembunyi di LinkedIn, sambil teman-teman juga bisa mengkombinasikan menemukan loker dari mana saja yang dikonekkan ke LinkedIn. Nah, ini akan berlaku ke sana. Nah, tips singkat yang pengen aku sampaikan adalah, satu, teman-teman itu punya basicnya dulu. Basicnya itu adalah teman-teman punya akun LinkedIn yang isinya udah lengkap. Jadi dari banner paling atas, terus menu-menu per section sampai interest paling bawah itu udah diisi dengan benar. Jadi bener cara bikinnya dulu. Yang kedua adalah teman-teman rutin dari aktivitas-aktivitasnya, rutin aktivitas. Apa tuh aktivitas apa? Tiap hari teman-teman connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, reshare atau repost postingan orang sesekali. Tadi bikin postingan rutin ya, postingan sendiri ya, otentik ya, teman-teman berbagi apa yang bisa dan terbiasa. Kemudian teman-teman mungkin bisa coba kunjungi akun-akun besar. Di sana kalau lagi bahas topik tertentu, teman-teman ikut diskusi di sana, ikut berkomentar, kayak begitu, join-join ke grup-grup atau komunitas-komunitas, di mana nanti akhirnya teman-teman itu secara rutin akunnya itu akan tiap hari aktif, tapi jumlah koneksi, connections, dan follower itu akan bertambah gitu. Jadi connect dan follow, terhubung dan mengikuti itu akan tumbuh juga, tapi aktivitasnya rutin. Itu dulu basicnya ya. Itu sebagai basic aktivitasnya. Nah, yang selanjutnya adalah tinggal optimasi cara menemukan loker. Optimasi menemukan loker tuh kayak begini. Teman-teman, walaupun tadi ada yang ngerasa bahwa aku udah berusaha menggunakan menu job atau pakai search gitu ya dengan kata kunci, itu teman-teman tetap lakukan. Jadi di menu job dicek terus, walaupun di kotanya teman-teman itu belum ditemukan, teman-teman harus cek terus tiap hari. Kenapa? Karena kita nggak tahu loker yang cocok buat teman-teman itu keluarnya hari apa. Tapi ada potensi akan muncul karena ada menu job di situ. Maka teman-teman di situ silahkan tetap gunakan fitur itu. Yang kedua adalah fitur menggunakan kata kunci, keyword tertentu. Nah, teman-teman silahkan masukkan suatu kata kunci untuk menemukan jabatan atau posisi yang teman-teman lamar. Misalkan di kata kunci itu, nanti teman-teman secara detail silahkan cek di playlistku ya, di playlist YouTubeku yang LinkedIn Plus gitu. Di situ ada video, silahkan tonton 8 video pertama dari playlist LinkedIn Plus.
teman-teman masukin kata kunci misalkan dibutuhkan admin gitu, atau teman-teman tulis aja dibutuhkan admin terus nama kota Samarinda, dibutuhkan admin Medan, dibutuhkan admin Manado gitu. Search berdasarkan kata kunci kemudian difilter. Itu tetap dilakukan. Nah, itu adalah cara tadi di awal aku udah bilang ya, menemukan locker. Ada yang menemukan orang dulu baru locker. Nah, ini teman-teman yang barusan aku jelasin adalah menemukan lockernya dulu. Nah, yang kedua adalah teman-teman kadang itu tidak harus menemukan locker dulu, tapi teman-teman menemukan orang. Orang apa? Menemukan orang buat diajak ngobrol, buat ditanya. Nah, itulah gunanya teman-teman ada aktivitas. Jadi begitu teman-teman buka LinkedIn, tadi kan teman-teman aku bilang tiap hari rutin connect dan follow orang baru. Nah, di situ ada beberapa tipe orang yang teman-teman boleh connect atau follow. Yang pertama adalah orang-orang yang jabatannya sebagai HRD. HR dari suatu perusahaan. Nggak harus HR yang berasal dari kota teman-teman, tapi semua HR. Harapannya apa? HR itu biasanya punya koneksi HR. Dari punya teman HR satu, teman-teman bisa nanti connect ke HR selanjutnya dan lain-lain. Jadi informasinya nanti kalau teman-teman bisa maintain ini dengan bagus, nanti teman-teman akan bisa berkoneksi dengan jaringan HR kayak gitu. Yang kedua adalah teman-teman coba connect ke orang dengan background pendidikan atau pengalaman yang sama. Mungkin bisa berasal dari kampus yang sama atau kampus yang lain. Misalnya teman-teman S1 akuntansi, coba connect ke teman-teman yang backgroundnya S1 akuntansi. Baik yang statusnya masih pencari kerja atau udah bekerja di suatu perusahaan. Kayak begitu. Kemudian teman-teman bisa yang selanjutnya adalah melakukan blank search. Teman-teman nanti silahkan cari di channelku ini di playlist FAQ seputar karir. Di situ aku udah bikin video judulnya itu LinkedIn Blank Search. Nah, itu adalah cara menemukan orang secara spesifik kayak begitu. Jadi tinggal teman-teman kursor ditaruh di search bar yang ada di atas itu, diklik aja kosong terus di enter. Terus dari hasil pencariannya teman-teman cari people orang, location-nya teman-teman ganti nama kota teman-teman atau kota di sekitar teman-teman. Nanti akan muncul orang-orang yang tinggal di kota yang teman-teman coba cari. Nah, connect aja ke mereka. Nanti kalau sudah berkoneksi, pasti dari semua yang di-connect itu ada yang nerima, ada yang enggak. Tapi yang nerima, teman-teman bisa coba tanya, coba chat. Misalkan teman-teman nih tinggal, tadi aku kasih contoh, misalnya teman-teman tinggal di kota Palangkaraya. Terus teman-teman connect tuh ke orang-orang yang ada di Palangkaraya. Baik itu HRD-HRD, atau orang yang bekerja di suatu perusahaan di Palangkaraya, misalkan user-user gitu ya, manager atau supervisor apa gitu. Atau teman-teman yang memang tinggal di sana statusnya job seeker, kayak begitu. Connect aja ke mereka. Nah, nanti kalau sudah connect, teman-teman awali perkenalkan diri dan menyampaikan maksud. Dalam arti misalkan teman-teman ngobrolnya itu ke user atau ke HRD yang ada di sana. Perkenalan diri aja dulu, nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya ini, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya, Pak atau Bu. Semoga kita bisa menjalin networking profesional yang saling menguntungkan, misalkan gitu. Mohon informasinya, Bu. Saya sangat tertarik untuk dapat bekerja secara profesional menggunakan background pendidikan saya, di mana saya merupakan seorang fresh graduate. Mohon informasi di mana saya dapat menemukan informasi lowongan pekerjaan yang sedang tersedia dari perusahaan ibu atau bapak. Kayak begitu, tanda tanya. Gitu. Atas jawaban yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi salam kenal ya Pak atau Bu, kayak gitu. Teman-teman nggak apa-apa mulai obrolan itu. Nah, ini yang aku maksud sebagai menemukan orang dulu, baru nanti menemukan lokernya. Karena banyak sekali lowongan pekerjaan yang kadang itu dia butuh di search dulu lebih dalam, kadang nggak diposting tapi kadang kita harus ngobrol dengan orang tertentu yang akhirnya nanti akan memberikan kesempatan kepada kita. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak cuma teoritis teman-teman, tapi bagi cukup banyak teman yang ada di grup lokerku itu lakukan juga melalui LinkedIn. Nah, ini sangat powerful pada saat kita itu merasa kesusahan untuk menemukan suatu lowongan pekerjaan di LinkedIn. Ya walaupun misalkan nanti teman-teman ya gara-gara kotaku kecil, gara-gara LinkedIn mungkin kurang populer di sini, ya itu mungkin ada faktor itu. Tapi balik lagi teman-teman, di kotanya teman-teman mungkin kalau lewat LinkedIn susah nyari lokernya langsung, tapi mungkin bisa cukup mudah untuk menemukan orang-orang yang bekerja di sana atau tinggal di sana dan sudah bekerja di sekitar daerah yang teman-teman tinggali tadi. Sehingga temui dulu aja orangnya biar teman-teman banyak kenal dengan orang yang ada di sana. Malahan teman-teman kan kalau misalkan udah menemukan orang yang dari LinkedIn yang tinggal di kota yang sama, mungkin bisa ketemu langsung,
bisa datang ke kantornya atau ngobrol di luar, akhirnya jadi pertemanan online menjadi pertemanan offline di dunia nyata gitu, sebagai seorang profesional gitu, hubungan profesional. Nah itu sangat memungkinkan. Nah ini bagi teman-teman yang belum nyoba, dan bagi teman-teman yang tanya tadi, ya teman yang nanya tadi, semoga bisa bermanfaat. Silahkan coba dipraktekkan dulu. Apabila nanti ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan atau ada suatu pengalaman yang pengen di-share, tuliskan aja di kolom komentar dari video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih.